Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu kembali dengan Bu Hazim. Hari ini kita akan belajar matematika. Matematikanya hari ini tentang pecahan. Nah, ready ya? Siap. Pecahan. Ternyata, ada tokoh penemu pecahan yang namanya Al-Qolasadi. Nah, Al-Qolasadi ini adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam persamaan notasi pecahan. Nah, jadi Al-Qolasadi ini adalah penemu pecahan. Hebat ya, ternyata penemu ilmu pengetahuan matematika itu banyaknya orang muslim loh anak-anak. Nah, pecahan ini salah satu tokoh penemunya adalah Al-Qolasadi. Nah, kalau berbicara tentang pecahan, pasti anak-anak gak asing dong dengan gambar ini. Ada lingkaran yang dibagi-bagi. Nah, kenapa dinamakan pecahan tuh seperti ini sih Bu? Coba, kalian di rumah punya piring tidak? Pasti punya dong. Atau di rumahnya makannya masih pakai daun pisang? Pakai piring ya. Nah, piring kalau pecah, apa yang terjadi? Yang saya satu piring nih bulat, terus prank pecah. Nah, piringnya itu setelah pecah akan terbagi-bagi ya, kacanya itu menjadi beberapa bagian yang kecil. Itu namanya pecah. Jadi dipecah itu dibagi-bagi lagi menjadi bentuk yang lebih kecil seperti itu. Nah, sekarang coba nih, Bu Hazim akan mengaitkannya misalnya dengan coklat. Anak-anak pernah makan coklat kan? Nah, misalnya anak-anak beli coklat, biasanya coklat suka ada kotak-kotaknya seperti itu ya. Nah, coba, misalnya Bu Hazim punya satu coklat. Wih, nih satu coklat nih, Bu Hazim punya satu coklat. Coklat Cadbury, enak banget. Nah, Bu Hazim punya adik. Adik Bu Hazim juga pengen makan coklat Cadbury. Enak soalnya, siapa coba yang gak mau? Ada nggak di sini yang gak suka coklat? Nah, akhirnya Bu Hazim kan sebagai sesama muslim kan harus berbagi ya. Nah, tidak boleh pelit. Jadi ibu membagi coklatnya untuk Bu Hazim dan adik Bu Hazim. Adik Bu Hazim satu orang, Bu Hazim satu orang. 1 tambah 1 jadi 2. Bu Hazim akhirnya membagi coklatnya menjadi 2 bagian. Tek, dipotong. Harus sama rata ya. Masa adik Bu Hazim dapatnya ujungnya aja, Bu Hazim yang gede. Enggak. Kalau dipecah itu dibaginya rata. Tek, pecah. Dah. Akhirnya, nah, yang tadi udah dipotong jadi 2, 1 dimakan sama Bu Hazim, 1 lagi dimakan sama adik Bu Hazim. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi coklat yang dibagi. Ibu tadi punya 1 coklat. Ibu bagi untuk ibu dan adik ibu. Nah, berarti kita masing-masing mendapatkan 1 bagian dari 1 coklat. Jadi 1 bagian coklat dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2. Nah, bentuknya jadi 1/2. 1 dibagi 2. Per itu maksudnya bisa diartikan sebagai bagi. Seperti itu. Nah, yang ini. Yang ini ada lingkaran 1/2. Karena itu 1 lingkaran dibagi 2. Ada lagi, ini yang lingkaran. 1/3. Nah, karena 1 lingkaran dibagi 3. Ada lagi nih, 1 lingkaran dibagi 4. Dibacanya jadi 1/4. Terakhir nih, 1 lingkaran dibagi 4. Tapi ada 3 yang diwarnai. Nah, jadi 3 bagian dari 4 bagian. Itu dia yang dinamakan pecahan. Nah, pecahan itu bisa diartikan sebagai notasi yang digunakan untuk menyatakan bagian dari benda yang dibagi. Seperti itu. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, selanjutnya. Pecahan itu
bisa kita gunakan untuk menyebutkan benda-benda yang berbeda atau beberapa bagian benda dari banyak benda. Nih, contohnya, Bu Hazim punya buku. Coba kita hitung bukunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. Jadi ada yang warna kuning dan ada yang warna abu-abu. Nih, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Nah, sedangkan semua bukunya itu jadi ada 10 buku. Karena 2 tambah 8 itu 10. Nah, kalau anak-anak ditanyakan seperti ini. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Jadi buku kuning itu ada 2 dari 10 bagian. Bagaimana bentuk pecahannya? Nah, pernyataan pecahannya adalah 2 per 10 atau 2 dari 10. Seperti itu. Selanjutnya nih. Nah, tadi kan buku bentuknya 2 per 10. 2 per 10 itu nih. Angka 2 itu kan letaknya di atas. Nah, kalau yang di atas masih ingat nggak? Coba waktu kelas 3 belajar pecahan tidak? Nah, pasti belajar kan? Nih kita review lagi. Kalau yang di atas itu namanya pembilang. Di bawah namanya, nah, yang di bawah ini angka 10, di bawah nih letaknya. Maka disebut penyebut. Nah, kalau pembilang ini menyatakan banyak bagiannya, kalau penyebut itu menyatakan banyak seluruh benda yang tersedia. Misalnya, buku kuning dari dari seluruh buku. Nah, seluruh bukunya itu adalah penyebut. Buku kuningnya itu adalah pembilang. Seperti itu. Selanjutnya nih, Bu Hazim punya buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jika satu buah bagian sudah dimakan, nih yang jauh ini ceritanya udah dimakan, maka sisanya 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Jadi berapa bagian buah apel yang belum dimakan? Itu ada 3 bagian dari 4 bagian. Nah, 3 bagian dari 4 bagian kita menyatakan pecahannya dengan bentuk 3 per 4. 3 bagian dari 4 bagian. Nah, pernyataan pecahan tadi apel 3 bagian dari 4 bagian ini, nih, angka 3 letaknya di atas. Yang di atas itu disebutnya adalah pembilang. Nah, yang menyatakan banyak bagian. Sedangkan 4 itu adalah jumlah seluruh potongan buah apel tadi, kita menyebutnya penyebut. Nah, anak-anak, kalau yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang Ibu punya bentuk nih. Tadi kan buku, apel. Sekarang Ibu punya bentuk. Nih, Ibu punya persegi panjang. Ya, akhirnya Ibu potong-potong nih. Ini kayak lemari ya, kayak rak buku. Ibu punya persegi panjang. Lalu Ibu potong-potong nih. Jadi membentuk 6 buah kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Nah, 4 bagian dari kotak tadi itu diwarnai dengan warna merah nih. Nah,
Berapakah pernyataan pecahan untuk 4 kotak yang diwarnai warna merah ini? Nah, yang warna merah ini bagaimana kalau kita menuliskannya dengan pecahan? Nah, ternyata pernyataan pecahannya adalah 4/6. 4 bagian dari 6 bagian. Berapa kotak yang berwarna merah? Adalah 4 bagian dari 6 bagian. Kita menulisnya 4/6. Selanjutnya, nih bentuk lagi. Masih sama. Ibu punya persegi panjang lagi, ibu bagi-bagi. Jadi ada 8 buah kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah kotak. Nah, 3 bagian kotaknya ini diwarnai dengan warna biru. 1, 2, 3. 3 bagian ini diwarnai dengan warna biru. Bisa dilihat ya. Nah, pernyataan pecahan untuk 3 kotak berwarna biru adalah berapa? 3 bagian dari 8 bagian. Jadi pernyataan pecahannya adalah 3/8. 3 bagian warna biru dari 8 bagian. 8 bagian ini adalah seluruh kotak yang ada. Nah, seperti itu. Anak-anak, coba nih. Tadi kan Bu Azim sudah menerangkan. Ya, bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya ini ada latihan. Nah, matematika itu akan semakin mahir anak-anak kalau anak-anak sering latihan. Anak-anak sering mengasah dengan melatih untuk mengerjakan soal. Nah, itu akan mengasah kemampuan matematika anak-anak seperti itu. Nah, untuk apa sih Bu kita tuh harus belajar matematika gitu kan? Cuman ngitung aja. Nah, sebenarnya matematika itu bukan buat nanti misalnya anak-anak mau beli semangka. Pak, beli semangka yang panjangnya 18 cm. Bukan seperti itu, tapi anak-anak belajar matematika itu kan mengasah masalah. Jadi anak-anak semakin anak-anak sering belajar matematika, anak-anak semangat mengerjakan soalnya, insya Allah anak-anak kedepannya akan memiliki jiwa yang pembelajar. Anak-anak memiliki jiwa yang tidak mudah menyerah karena anak-anak sudah terlatih dalam menghadapi permasalahan seperti itu. Nah, latihannya sekarang Bu Hazim akan memberikan berapa soal ya? 3 soal, tapi 1 soalnya ada yang ada anaknya. Nah, ini dikerjakan ya anak-anak. Nah, latihannya nomor 1. Nih, ada beberapa bentuk nih, ada 3 bentuk. Nah, tadi kan kita udah ini ya. Nah, yang berwarna ini dia biasanya menjadi pembilang. Bisa ya? Jumlah seluruh bagiannya ini adalah penyebut. Sekarang nomor 2. Nih. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Nah, pembilangnya nanti diarsir oleh anak-anak. Nih contohnya. Contoh. Coba anak-anak gambarkan pecahan 3/4 dengan menggunakan bentuk lingkaran. Jadi anak-anak gambar dulu lingkarannya yang dibagi 4. Nih, Bu Hajim udah gambar nih lingkarannya dibagi 4. Terus nanti 3 bagiannya diwarnain deh. Jadi 3/4. Gimana caranya? Anak-anak gambar dulu lingkaran yang memiliki 4 bagian. Lalu 3 bagiannya diwarnai. Gampang kan? Terakhir, nih, soalnya cerita. Anak-anak baca dulu ya paragrafnya. Kan kita udah belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Nah, kita baca nih soalnya. Benny memiliki 8 buah apel. Nah, dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya. Nah, coba anak-anak menggambar 8 buah apel
digambar 8 buah apel, lalu anak-anak dibagi 4, dilingkari. Gimana caranya biar apel itu dibagi 4? Atau bisa dengan pembagian 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Dihitung ya, jangan pakai kalkulator. Berlatih tidak menggunakan kalkulator. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu pecahan senilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.